Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya insya Allah kita semua, Miss Pipit, kalian dan keluarga senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan Miss Pipit pada pembelajaran tematik hari ini, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ya, kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, setelah pada pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai letak astronomis dan letak geografis Indonesia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan, juga mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, ini dia yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kenampakan alam dan macam-macamnya. Yang kedua, kita akan belajar tentang kenampakan buatan dan macam-macamnya. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah kenampakan alam? Pasti pernah ya, kita pernah belajar mengenai kenampakan alam dan kenampakan buatan di kelas 3 SD. Nah, sekarang kita akan mengulangnya lagi sedikit. Apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam yaitu segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi atau alam. Nah, seperti nampak pada gambar, kenampakan alam terdiri atas dua bagian, yaitu daratan dan perairan. Penampakan alam daratan terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan pantai. Wilayah perairan seperti nampak pada gambar. Ada sungai, ada danau, ada teluk, ada selat, lautan, dan yang paling besar diantaranya adalah samudera. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kenampakan alam. Kenampakan alam yang telah Miss Pipit sebutkan tadi ada di seluruh wilayah Indonesia. Kita memiliki selat, kita memiliki teluk, kita memiliki pegunungan, memiliki banyak sekali sungai dan danau, dan daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Karena ada beberapa negara di benua ini yang tidak memiliki semua kenampakan alam tersebut. Tapi alhamdulillah kita sebagai warga negara Indonesia memiliki semuanya. Jadi kita bisa benar-benar tahu seperti apakah kenampakan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Apa ya bedanya kenampakan alam dan kenampakan buatan? Ya, betul sekali. Kenampakan alam merupakan kenampakan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kenampakan buatan merupakan kenampakan yang diciptakan oleh manusia dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, bandara atau bandar udara. Manusia menciptakan bandar udara agar mereka dapat melakukan lalu lintas penerbangan dengan mudah. Karena pesawat tidak bisa parkir di mana saja. Pesawat membutuhkan tempat yang luas untuk bisa mendarat, sehingga dibangunlah bandara agar transportasi udara di negara kita ini semakin bertambah mudah dan lancar. Nah, yang berikutnya ada pelabuhan. Karena ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan melalui penerbangan darat atau udara, maka dibangunlah pelabuhan sebagai sarana transportasi perairan. Nah, negara kita ini memiliki banyak sekali pelabuhan loh teman-teman, karena negara kita ini merupakan negara maritim, yaitu negara dengan luas perairan yang lebih luas daripada daratan. Berikutnya, untuk menunjang kesejahteraan manusia, dibangunlah yang namanya perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan kawasan industri. Kawasan industri ini merupakan kawasan yang sengaja dibangun untuk memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Nah, yang terakhir ada waduk sebagai sarana irigasi. Banyak ya teman-teman, semuanya itu sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, negara kita yang kaya dengan kenampakan alam menyebabkan flora dan fauna di negara kita juga menjadi sangat beragam. Nah, persebaran flora di Indonesia, flora tahu ya, flora itu tumbuhan seperti pohon dan bunga-bunga. Di Indonesia, persebaran flora dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan barat yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Dan yang kedua adalah di kawasan timur yang berada di Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Sedangkan persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Asiatis atau barat, yang kedua tengah atau peralihan, yang ketiga timur atau Australis. Untuk yang barat berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, untuk fauna peralihan berada di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan yang berada di timur atau sering juga disebut sebagai fauna Australis berada di daerah Maluku dan Papua. Berikut contoh flora yang berada di kawasan barat dan timur. Di daerah kawasan Indonesia bagian barat, seperti yang telah disebutkan tadi, banyak terdapat pohon rotan dan meranti. Sedangkan untuk yang berada di kawasan timur, banyak terdapat pohon matoa dan juga anggrek. Ini hanya contoh ya, sebenarnya masih banyak sekali flora-flora di Indonesia yang berada atau terbagi ke dalam 2 kawasan ini. Nah, kalau ini bisa kalian lihat merupakan contoh pembagian dari hewan-hewan yang ada di kawasan barat, tengah, dan timur, atau hewan yang termasuk kategori Asiatis, peralihan, dan Australis. Ada yang unik di sini untuk hewan yang berada di wilayah tengah atau peralihan merupakan hewan endemik Indonesia, alias hewan yang memang asli berasal dari Indonesia, seperti komodo. Komodo merupakan hewan asli Indonesia yang tidak ada di negara lain, hanya ada di sekitar Kepulauan Komodo, Nusa Tenggara. Kita patut bangga ya teman-teman, karena kita memiliki jenis-jenis hewan yang ternyata hanya ada di negara kita dan banyak dikagumi oleh orang-orang di luar Indonesia. Alhamdulillah, demikian pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, kalian cukup mengisi evaluasi materi yang ada di video pembelajaran tadi pada link yang telah disediakan di GCR oleh guru kalian masing-masing. Selamat belajar teman-teman, tetap semangat selalu meski masih belajar di rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.